boleh perkenalan dulu nggak dengan Bapak siapa? Siap, saya Haji Swaja Sarta, Juru Situ Bahar, Kelurahan Sukamaju, Kecamatan Cilodong, Depok. Sebelumnya perkenalkan nama saya Salsa dari SMA 8 Depok untuk mewawancarain Bapak dan rekan saya. Saya Arka dari tim Juvo SMA 8. Sebelumnya saya mau nanya, menurut Bapak apa aja sih manfaat dari diadain pelubangan di daerah sekitar Setu Bahar ini? Menurut saya sangat bermanfaat sekali terhadap lingkungan. Masalah penanaman pohon dalam rangka hari menanam pohon sedunia. Kenapa? Pohon itu sebagai pelindung daripada lingkungan hidup. Dengan adanya pohon akan ada resapan, dengan adanya pohon akan menjadi asri, dengan adanya penanaman pohon akan menjadi indah lingkungannya. Oke, terus pertanyaan kedua nih, ada nggak sih Pak kesan atau pesan Bapak saat melihat kegiatan pelubangan yang dilakukan oleh siswa SMA 8 Depok? Wah, sangat berkesan sekali dan sangat bermanfaat sekali. Secara tidak langsung, anak-anak SMA 8 ini sudah mengambil bagian menjaga aset pemerintah. Karena apa? Setu Bahar ini aset pemerintah yang harus kita jaga semua. Dengan adanya kegiatan ini, jadi merupakan kepedulian daripada siswa-siswa SMA 8 terhadap situ yang ada di lingkungan mobil khusus di Kelurahan Sukamaju, Kecamatan Cilodong. Mudah-mudahan situ ini menjadi asri dan menjadi sebagai sarana olahraga di lingkungan di Kelurahan Sukamaju. Oke, terima kasih ya Bapak. Siap. Sebelumnya makasih ya Pak udah bisa mau diajak ngobrol-ngobrol. Siap. Siap. Terima kasih Pak. Ya, Selamat pagi Bu. Selamat pagi. Sebelumnya bisa perkenalkan dulu ini Ibu dengan siap. Nama saya Dwi Rahmadani. Kalau di SMA 8 terkenal dengan Bu Dwi sebagai pengajar fisika di SMA 8 Depok. Kebetulan Ibu mempunyai tugas tambahan sebagai wakil kepala sekolah bidang kurikulum. Sebelumnya perkenalkan juga nama saya Salsa dan rekan saya Saya Arka dari tim Juvo SMA 8 Depok. Salsa dan Arka. ya. Ibu, saya mau nanya, apakah ada kesan tersendiri dari Ibu saat melihat kegiatan pelubangan yang dilakukan siswa SMA 8 Depok hari ini? Baik. Bagian dari tim kurikulum ada kegiatan P5 di kelas 10. Salah satunya adalah bangunlah jiwa dan raga, terutama untuk dengan dimensi akhlak pada alam. Kegiatan hari ini adalah bukti nyata untuk anak-anak SMA 8 Depok berakhlak pada alam dengan cara melestarikan lingkungan dengan melakukan penanaman pohon di Setu Bahar. Dan ketika saya kesini tadi saya lihat ternyata kita ada setu yang tidak jauh dari sekolah gitu kan. Dan kami bermaksud ini adalah tempat yang luar biasa. Manajemennya juga sangat mendukung kita gitu. Kita didukung juga dengan Dinas Lingkungan Hidup dan Rumpin Bogor untuk mendapatkan pohon-pohonnya. Saya yakin adalah kegiatan yang sangat positif yang akan berguna untuk masa depan kita semua. Oke Ibu, lalu ada pertanyaan yang kedua. Menurut Ibu, apa sih manfaat yang bisa kita rasakan karena diadakannya pelubangan di daerah Setu Bahar ini? Oke, yang pertama adalah untuk diri kita sendiri gitu kan. Dengan diri kita melakukan ini, kita menanamkan jiwa cinta kepada alam, peduli kepada lingkungan, peduli dengan sesama. Kayak saya yakin tanaman itu bukan berguna buat kita sendiri, tapi berguna juga buat masyarakat dan lingkungan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah demi sekolah gitu kan. Sekolah kita adalah sekolah adiwiyata mandiri. Kita harus tetap berkomitmen, tidak berhenti sampai setelah mendapatkan penghargaan, tapi kita harus tetap berjuang terus bahwa ini bukan sekedar penghargaan, tapi apa yang harus bisa lakukan untuk alam. Oke Ibu baik, terima kasih ya udah mau diajak berbincang-bincang sedikit. Terima kasih, semoga sehat selalu. Iya Bu, terima kasih. Sama-sama. Selamat pagi Pak. Pagi, Sebelumnya bisa perkenalkan dulu nama Bapak siapa? nama saya Pak Nali Nisan dari Kelurahan Sukamaju, Kecamatan Cilodong. Sebelumnya perkenalkan juga nama saya Salsa Ulisari dari tim Juvo SMA 8 dan rekan Saya Arka dari tim Juvo SMA 8. Nah, Pak, saya mau nanya, apakah ada kesan tersendiri dari Bapak saat melihat kegiatan pelubangan yang dilakukan siswa atau siswi SMA 8 Depok hari ini? pendapat saya pada hari ini untuk pengelubangan bahan penanaman pohon kita cukup berhasil dan mungkin di dalam tahap-tahap kita belajar dan mengerti lingkungan, mudah-mudahan kita bisa bekerja sama di antara sekolah dan lingkungan Setu Bahar ini. Lalu ada pertanyaan selanjutnya, yaitu menurut Bapak apa aja sih manfaat yang diadakan
yang kita rasakan saatnya diadakan pelubangan ini? Pertama ya kita manfaatnya bersilaturahim antara ya katakan siswa dan orang tua lah kasar, dan lingkungan ini bermanfaat sangat banyak untuk menggerakkan hati para siswa yang menjenjang nanti sebagai generasi penerus. Mudah-mudahan bisa melaksanakan apa yang kita hari ini laksanakan. Bapak, terima kasih atas Iya, jawabannya. iya. Pak. Sama-sama. Selamat pagi Pak. Pagi, Boleh perkenalkan dulu namanya sih? nama saya Tony Yusef. Kebetulan saya berada di lingkungan Kelurahan Sukamaju, tepatnya ada di wilayah dekat Situ Bahar. Perkenalkan juga namanya saya Salsa Sari dari tim SMA 8, tim Juvo SMA 8 Depok. Ya. Dan rekan saya, Saya Arka dari tim Juvo SMA 8. Ya, Pak, menurut Bapak apa aja sih manfaat di dalam pelubangan di daerah sekitar Satu Bahar ini? ya. Satu pelubangan ditanam ini kan melestarikan biofori ya. Keduanya penanam pohon itu melestarikan cuaca, menyerap daripada matahari. Ya. Di samping itu juga kalau memang itu pohon yang ditanam pohon berupa buah-buahan itu menjadi ketahanan pangan. Ya. Di samping itu juga bisa masyarakat di sini, alhamdulillah ya dari ADL 98 menanam pohon ini dalam rangka hari apa ini? Hari pohon. Hari pohon, alhamdulillah ya di lingkungan ini kebetulan Setu ini merupakan satu kegiatan-kegiatan dalam arti untuk menjaga kelestarian. Nah, di mana namun Setu ini saat ini belum bisa terelasi menjadi objek wisata ya karena mengingat air ya yang sedang ada di lokasi ini menjadikan tercampur dengan B2 atau meledakan mengandung tidak tercemari oleh limbah itu dari pabrik. Nah kami juga sedang melakukan kegiatan berikut bersama pemerintah untuk dari mana sih asal-usul limbah ini gitu. Oke, lalu pertanyaan yang kedua itu ada nggak sih Pak kesan atau pesan yang Bapak rasakan selama melihat kegiatan pelubangan yang dilakukan oleh siswa SMA 8 Depok? Saya juga berterima kasih ya kepada adik-adik khususnya dari SMA 8 itu sangat baik sekali untuk melestarikan lingkungan khususnya lingkungan di wilayah Setu Bahar ini yang mana Setu Bahar ini insya Allah kedepannya itu kan rencananya akan dibuatkan wisata lokal. Nah, wisata lokal dalam arti untuk kegiatan ada jogging track, ada mungkin ada UMKM, ada juga mungkin dari sebagian kegiatan-kegiatan yang positif, terutama khusus wisata lokal yang ada di Kelurahan Sukamaju. Kalau dibandingkan dengan Setu Cilodong, alhamdulillah Cilodong kan airnya bersih dan bisa dimanfaatkan oleh masyarakat banyak. Bisa dipakai jualan UMKM, bisa juga ada perahu-perahu, ada juga dan lain sebagainya untuk hiburan. Namun di sini bisa juga nanti, cuma airnya ini yang jadi permasalahan. Ya moga-moga dengan adanya adik-adik kegiatan datang hari ini bisa membantu kami untuk melestarikan lingkungan, terutama khususnya bidang pohon itu ya, supaya kelestarian lingkungan itu terjaga. Dan kami juga ucapkan terima kasih kepada adik-adik, semoga kedepannya lebih bermanfaat, lebih baik dan lebih bermanfaat bagi seluruh para petani. Mungkin bisa dilihat bahwa adik-adik yang SMA 8 ini bisa bekerja sama baik bukan di Setu aja tapi di lingkungan atau perkebunan lainnya. Oke, terima kasih ya Bapak atas siap. jawabannya. Ya. Selamat pagi Bu. Ya, selamat pagi nak. Ya, bisa perkenalkan dulu dengan Ibu siapa? Saya Ibu Rini Khairatul Mar'i. Saya Salsa Sari dari tim Juvo SMA 8 Depok dan rekan saya Arka dari tim Juvo SMA 8 Depok. Oke. Bu, saya ada sedikit pertanyaan. Menurut Ibu, apa aja sih manfaat dari diadain pelubangan di daerah Setu Bahar ini? Manfaatnya kita dari intern sendiri menumbuhkan rasa kepedulian kepada lingkungan. Kita mengajarkan kepada siswa-siswa dalam rangka perayaan memperingati Hari Pohon Sedunia gitu. Jadi kita berusaha untuk menanamkan bahwa
eh, kita harus peduli gitu dengan lingkungan. Salah satunya bisa dengan penanaman pohon ini gitu sih. Oke, lalu pertanyaan yang kedua tuh, apakah ibu punya kesan atau pesan yang ibu rasakan saat melihat kegiatan pelubangan yang dilakukan oleh siswa SMA 8 Depok? Mungkin pesan saya adalah ketika kita berusaha untuk di awal sudah mulai menanam, itu bukan akhir dari semuanya, tapi yang lebih penting lagi adalah bagaimana cara kita untuk memelihara kembali agar tanaman itu tumbuh subur, agar tanaman itu bisa tumbuh dengan baik gitu. Oke, Ibu terima kasih jawabannya ya Bu. Pagi. Pagi. Sebelumnya bisa perkenalkan dulu nggak nih siapa namanya? Perkenalkan, nama saya Primarski Ramadan dari kelas 10-7. Kalau saya Glenn Marco Siombing dari kelas 10-7. Dan perkenalkan juga ya, nama saya Salsa dari tim Jufo dan rekan saya. Saya Arka dari tim Jufo SMA 8. Aku mau nanya nih ya, menurut kalian apa sih tujuan yang bisa dirasakan oleh lingkungan sekitar karena diadakan kegiatan hari ini? Tujuan dari kegiatan yang ada di hari ini itu kita sebagai siswa ini bisa jadi lebih dekat gitu sama alam. Juga kan pohon itu kan sebagai paru-paru dunia ya, yang bertujuan untuk menjaga lingkungan ini dari polusi-polusi udara serta menjadi lingkungan yang bersih, nyaman untuk di masa yang akan datang nanti. Oke, lanjut ke pertanyaan yang kedua itu. Menurut kalian siapa aja sih yang bisa melakukan kegiatan pelubangan tanaman itu? Menurut saya sih siapa aja yang bisa melakukan kegiatan ini tuh semuanya ya, nggak harus remaja, nggak harus bapak-bapak, ibu-ibu. Soalnya kan menanam pohon ini kan emang hal yang bagus gitu buat melestarikan lingkungan sekitar gitu. Jadi benar katanya pohon itu kan paru-paru dunia. Jadi kita mulai sejak dini menanam pohon untuk hari keesokannya. Oke, terima kasih ya atas jawabannya. Pagi. Ya, bisa perkenalkan dulu nggak nih siapa namanya? Nama saya Kinatius Pantanatius Mantobing, bisa dipanggil Tius. Nama saya Wahyu Gustinus Maduwo, biasa dipanggil Wahyu. Perkenalkan juga nama saya Salsa sebagai dari tim Jufo dan rekan saya. Saya Arka dari tim Jufo SMA 8. Oke, pertanyaannya apa aja sih persiapan dan hambatan yang udah kalian lewati untuk kegiatan hari ini? Untuk persiapannya pastinya banyak banget. Yang pertama itu dari bikin kepanitiaannya, bikin proposal, terus nantinya pasti bakal ada koordinasi sama pihak sekolah. Nah, untuk hambatannya sendiri itu paling hanya berubah-ubah jadwalnya, karena emang dari pihak sekolahnya sendiri itu ada beberapa yang diubah. Terus pertanyaan yang kedua itu, bagaimana sih sikap kalian dalam menghadapi hambatan yang ada selama persiapan kegiatan hari ini? Selama ini sih hampir dibilang nggak ada hambatan ya, cuman kalau ada hambatan bisa dibilang cuma sedikit miskom aja. Nah misalnya kalau ada miskom gitu kita selalu diskusiin langsung dan kita langsung bertanya secara terbuka biar gak ada yang kesalahpahaman lagi. Oke, terima kasih ya atas jawabannya.